Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Anisbaila dengan NPM 205 Pada hari ini saya akan membuat video review jurnal fikih muamalah sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih muamalah dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul HMSC. Judul yang diambil dari jurnal yang saya ambil yaitu Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan. Jurnalnya bertemakan Keluarga Berencana. Volume dan halaman, volume 3 dengan nomor 1. Tahun pembuatan jurnal 2017 dengan penulis Al-Fauzi, lalu reviewer yaitu Umi Nur Anisbaila, dan tanggal mereview 12 Januari 2022. Yang pertama yaitu mereview abstrak. Dalam perspektif hukum Islam dan konteks keindonesiaan, keluarga berencana diperbolehkan di bawah kondisi tertentu. Studi ini membuktikan bahwa keluarga berencana telah yang dianggap tabu dan dilarang oleh agama ternyata bukan menjadi suatu halangan, tapi juga bisa menjadi hal yang dianjurkan. Studi ini sependapat dengan beberapa pemimpin Muslim seperti Mahmud Saltud, Quraisy Shihab, Imam Al-Ghazali, Syekh Al-Hariri, yang memungkinkan praktik pengendalian kelahiran baik di ranah individu dalam konteks keluarga ataupun sosial di masyarakat luas. Lalu selanjutnya mereview jurnal kata pengantar. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Ledakan penduduk ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Kondisi ini jelas menimbulkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, kondisi tersebut bisa menjadi salah satu kekuatan yang besar untuk Indonesia, namun di sisi lain juga dapat menyebabkan beban negara yang menjadi semakin besar. Selain menjadi beban negara, juga menimbulkan permasalahan lain. Jumlah penduduk yang banyak dan tidak ada lapangan pekerjaan menimbulkan banyak masalah-masalah baru seperti pengangguran, timbulnya kriminalitas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mereview metode penelitian. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode deskripsi. Dikarenakan jurnal ini mendeskripsikan tentang perspektif hukum Islam dan konteks dalam keluarga berencana dan menjelaskan tentang studi yang menjabarkan tentang proses dan manfaat keluarga berencana di Indonesia dan analisis dalam Islam. Kemudian mereview tujuan jurnalnya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar peran serta KB dalam pembangunan di Indonesia dan manfaat KB di dalam permasalahan perekonomian di Indonesia dan analisisnya dalam Islam. Kemudian selanjutnya yaitu mereview hasil penelitian yang telah didapatkan. Pengertian keluarga di sini adalah suatu kesatuan sosial kecil di dalam masyarakat yang diikat oleh jalinan perkawinan yang sah yang lazim, disebut dengan keluarga inti atau nuclear family, yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Berdasarkan pengertian KB dan problem-problem yang ditimbulkan dari beberapa faktor, maka program KB mempunyai beberapa tujuan yang dipandang akan membawa kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun bagi negara yang mengalami masalah kependudukan. Islam memperbolehkan melakukan penjarahan anak atau penundaan dengan syarat mendapatkan izin dari istri dan menggunakan alat-alat kontrasepsi atau lebih dikenal dengan istilah keluarga berencana. Namun, ber-KB dengan cara sterilisasi, yaitu vasektomi bagi pria dan tubektomi bagi wanita, pada prinsipnya tidak dibenarkan oleh hukum Islam karena dapat merusak organ tubuh dan mempunyai efek negatif yang lebih jauh apabila salah satu suami atau istri meninggal. Kecuali dalam keadaan darurat, misalnya salah seorang suami atau istri mempunyai penyakit yang dapat menurun kepada calon anak dalam rahim sehingga mengakibatkan kecacatan kepada anak.
termasuk sterilisasi adalah pemanduran dan pengkebirian. Dalam konteks keindonesiaan, KB hukumnya boleh bagi setiap masyarakatnya, karena bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan. Lalu, kesimpulan yang dapat ditarik dari jurnal ini adalah ditegaskan dalam Islam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan, namun perlu adanya penjarakan kelahiran dan pembatasan jumlah anak oleh setiap keluarga yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dicetuskanlah keluarga berencana yang bertujuan memberikan perencanaan dan penjarangan kelahiran anak berdasarkan kondisi dan kemampuan keluarga yang bersangkutan yang dibenarkan oleh hukum Islam. Islam memperbolehkan melakukan penjarangan anak atau penundaan kehamilan atau pengaturan memperoleh dengan keturunan, syarat mendapatkan izin dari istri, dan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau lebih dikenal dengan istilah keluarga berencana. Dari jurnal ini memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya yaitu dalam jurnal ini menggunakan metode deskripsi, sehingga jurnal ini menjelaskan detail mengenai apa itu keluarga berencana dalam konteks umum dan konteks Islamnya. Lalu kelemahannya dalam jurnal ini juga terdapat komponen penulisan dan bahasa asing yang sulit dipahami oleh pembaca apabila dibaca oleh pembaca yang awam. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.